Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjelaskan materi yang berjudul konsep benchmarking mutu pada organisasi. Baik, yang dimana materi pertama itu berjudulkan tentang konsep dasar benchmarking, yang dimana benchmarking merupakan salah satu strategi manajemen yang sangat penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing organisasi. Benchmarking adalah proses sistematis membandingkan kinerja, proses, dan praktik suatu organisasi dengan standar atau praktik terbaik yang diterapkan oleh organisasi lain, baik secara internal maupun eksternal, untuk memperoleh pembelajaran dan mengadopsi best practice demi mencapai tujuan organisasi. Proses ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada seluruh sistem kerja, metode, dan indikator kerja yang digunakan. Tujuan utama dari benchmarking adalah untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan organisasi, serta menemukan peluang perbaikan melalui perbandingan dengan organisasi atau unit yang dianggap terbaik di bidangnya. Selanjutnya itu prinsip-prinsip benchmarking. Yang pertama itu ada komitmen dan kepemimpinan manajemen, yang dimana manajemen harus berkomitmen untuk mendorong budaya perbaikan berkelanjutan, menyediakan sumber daya yang diperlukan, serta memastikan bahwa hasil benchmarking diimplementasikan secara nyata dalam organisasi. Yang kedua itu ada fokus pada pelanggan, yang dimana benchmarking harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Fokus pada pelanggan ini akan memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan benar-benar berdampak positif pada pengalaman pengguna. Yang ketiga itu ada penetapan tujuan dan sasaran yang jelas, di mana sebelum memulai benchmarking, organisasi harus menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur. Penetapan tujuan akan memudahkan organisasi dalam menentukan area yang akan di-benchmark, memilih mitra benchmarking yang tepat, serta mengevaluasi kebutuhan implementasi hasil dari benchmarking. Yang keempat itu ada pemilihan proses atau area yang akan di-benchmark, yaitu organisasi perlu mengidentifikasi proses atau area yang paling penting dan berdampak besar terhadap kinerja serta mutu organisasi. Yang kelima itu pemilihan mitra benchmarking yang relevan. Pada organisasi memilih mitra dari dalam atau internal benchmarking dan dari industri yang sama atau kompetitor benchmarking, atau dari industri lain yang memiliki praktik terbaik atau fungsional generik benchmarking. Yang keenam itu ada pengumpulan data dan analisis yang akurat, yang dimana data yang dikumpulkan harus akurat, relevan, dan dapat diperbandingkan. Metode pengumpulan data dapat diperlakukan melalui survei, wawancara, studi literatur, atau kunjungan langsung ke organisasi mitra. Setelah data terkumpul, organisasi perlu menganalisis data tersebut untuk mengidentifikasi antara kinerja internal dan standar terbaik yang ada di luar. Yang ketujuh itu ada perumusan rencana perbaikan dan implementasi, yang dimana setelah menganalisis data dan mengidentifikasi gap, organisasi harus merumuskan rencana perbaikan. Implementasi rencana perbaikan harus dilakukan secara sistematis dan melibatkan seluruh pihak terkait di dalam organisasi. Yang kedelapan itu ada pemantauan dan evaluasi hasil, di mana implementasi hasil benchmarking harus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Organisasi perlu memastikan bahwa perubahan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap kinerja dan mutu organisasi. Jika hasilnya belum memuaskan, organisasi harus menyesuaikan strategi dan memerlukan perbaikan berkelanjutan. Nah, yang kesembilan itu ada berbagi pengetahuan dan pembelajaran organisasi, di mana benchmarking bukan hanya tentang mengajar standar terbaik, tetapi juga tentang pembelajaran organisasi. Hasil benchmarking harus didokumentasikan dan dibagikan kepada seluruh anggota organisasi agar menjadi pembelajaran bersama. Yang ke-10 atau yang terakhir itu memperbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, yaitu benchmarking harus dilakukan secara berulang dan berkelanjutan.
Organisasi tidak boleh berpuas diri dengan hasil yang telah dicapai, tetapi harus terus mencapai peluang perbaikan baru. Selanjutnya itu poin C, langkah pelaksanaan benchmarking. Yang pertama itu penetapan tujuan dan sasaran benchmarking, yaitu penetapan tujuan yang jelas akan membantu organisasi menentukan area mana yang perlu di benchmark dan metrik apa yang akan digunakan sebagai acuan perbandingan. Yang kedua itu ada analisis proses internal, di mana analisis ini bertujuan untuk memahami kekuatan, kelemahan, dan proses kerja yang berjalan di dalam organisasi tersebut. Dengan mengenali proses internal, organisasi dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Yang ketiga, identifikasi area atau proses yang akan di benchmark. Setelah menganalisis proses internal, organisasi harus memilih area atau proses tertentu yang akan dijadikan objek benchmarking. Yang keempat itu ada menentukan mitra benchmarking, yang dimana organisasi lain yang dianggap memiliki praktik teknik di bidang yang akan di benchmark. Mitra benchmarking bisa berasal dari industri yang sama, industri yang berbeda, atau bahkan dari dalam organisasi sendiri atau internal benchmarking. Selanjutnya, poin yang kelima itu ada pengumpulan data dan informasi, yang dimana pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti studi literatur, survei, wawancara, kunjungan langsung, atau pertukaran informasi dengan mitra benchmarking. Poin yang keenam ada analisis data dan identifikasi gap, yang dimana analisis ini bertujuan untuk menemukan kelemahan, kekuatan, dan peluang perbaikan yang ada di dalam organisasi. Yang ketujuh, ada perumusan rencana perbaikan, yang dimana rencana ini mencakup tujuan, strategi, langkah-langkah implementasi, timeline, serta pihak yang bertanggung jawab. Rencana perbaikan harus disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan memungkinkan hambatan yang akan dihadapi. Yang kedelapan itu tentang implementasi perbaikan, yang dimana implementasi perbaikan harus dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak terkait di dalam organisasi. Proses implementasi juga perlu dipantau untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana dan harus memberikan hasil yang diharapkan. Yang kedelapan itu pemantauan dan evaluasi, yang dimana organisasi perlu memastikan bahwa perubahan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap kinerja mutu organisasi. Jika hasilnya belum memuaskan, organisasi harus menyesuaikan strategi dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Yang ke-10 itu pembelajaran dan penyebarluasan, yang dimana mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil benchmarking pada seluruh anggota organisasi. Pembelajaran dari hasil benchmarking harus dijadikan sebagai pengetahuan bersama yang dapat memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa depan.